Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa potensi perikanan di Kuantan Singing ini kan sangat tinggi, sangat luas dan sangat peluangnya sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada. Salah satunya adalah potensi pengembangan ikan hias, karena merupakan 3 klaster yang menjadi prioritas tadi kan, nila, lele, dan ikan hias. Arowana merupakan bagian dari ikan hias tersebut. Saya kagum pertama kali ke sini melihat arowana begitu banyak dan memang tertarik untuk mengembangkannya. Terkait itu juga saya juga kemarin sudah sampaikan kepada Kepala Bapeda bahwa kita harus bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap perikanan, terutama pengembangan ikan-ikan endemik tadi ya, ikan-ikan tradisional lah ya saya katakan seperti itu, yang memang hidup di alam kita. Misalnya tadi gabus ini di Jawa sudah dibudidayakan menjadi kayak nila ya, seperti ikan nila. Gabus ini kalau di Jawa dibudidayakan, dia diperanakan, bisa dikembangkan. Macam lele juga ya kan, di Cianjur itu banyak mengembang budidaya ikan gabus, termasuk juga toman dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita bisa mengajak masyarakat kita itu bahwa upaya-upaya semacam itu dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian mereka. Permasalahan yang muncul kan ketika mereka tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan, karena semuanya pengen instan, langsung dapat hasil. Kan nggak seperti itu ya Pak Kadis ya. Budidaya ini kan harus sabar kita. Ketika kita memberikan kasih sayang kita kepada makhluk hidup lain, maka makhluk hidup lain itu akan sayang ke kita juga. Tapi kalau kita tidak dengan sepenuh hati juga, tidak menumbuhkan kasih sayang kepada yang makhluk hidup itu, apapun upayanya pasti nggak akan berhasil juga. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi. Kita sama-sama makhluk hidup. Ikan makhluk hidup, kita makhluk hidup juga. Nah, itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan. Insya Allah mereka akan berkembang. Nah, berkembangnya ikan itu tentu memberikan dampak positif terhadap kita. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga. Jangan dianggap tumbuh-tumbuhan itu tidak mengenal kita. Ketika kita merawat tumbuh-tumbuhan itu akan ngelihat kita dia itu. Siapa yang merawat dia? Pasti dia akan sayang ke kita. Sayangnya bagaimana? Dia tumbuh dengan baik, dia memberikan hasil yang baik kepada kita, dia memberikan manfaat kepada kita juga. Sama juga dengan ikan arowana ini ya. Mudah-mudahan ini langkah yang baik bagi kita semua, terutama untuk Kecamatan Bene dan Kuantan Singing pada umumnya, bahwa pengembangan budidaya ini ikan hias dan ikan-ikan lainnya akan kita jadi prioritaskan, karena dalam RPJMD juga Bupati Kuantan Singing juga ada gitu kan. Makanya pada tahun 2022 ini perubahan Pak Kadis, mungkin Pak Kadis sudah disampaikan sama Pak Bapeda ya, bahwa saya mengalokasikan untuk perindukannya, indukan ikan. Jadi silakan nanti apakah ikan toman, apakah ikan kampung ini lah ya, ikan-ikan yang tadi yang susah dikembangkan itu. Karena Bupati ingin restocking semua danau, semua sungai, semua tempat kehidupan ikan itu, kecuali ikan nila mungkin Pak Kadis ya. Kalau ikan nila saya nggak setuju juga untuk dilepas di sungai ya, untuk dilepas di danau, karena nanti ikan nilanya jadi juara dia di situ ya, jadi juara. Jadi kalau nila mungkin kita kurangi, tidak, tapi untuk kolam boleh. Tapi untuk ikan-ikan lainnya kayak ikan baro dulu namanya, ikan baro gitu. Kenapa namanya ikan baro? Baro kan? Baro itu kan susah dia. Nah, dipancing kan nggak mau dia. Ya, dipancing nggak mau, tapi dia susah dikembangkan. Ini harus kita kembangkan. Kemudian ikan toman, ikan kopie, semua ikan singongai kalau bisa, ikan baung. Ikan baung sudah bisa dikembangkan. Nah, coba kita bikin juga di Kuantan Singing, Pak Kadis. Kalau di sini mungkin kalau belum ada, itu di daerah Teratak Bulu, Siak Ulu itu Pak, ada pembibitan ikan baung. Kita bisa belajar atau gimana caranya. Nanti berapa anggaran yang dibutuhkan, saya dukung. Ya, semuanya kita serahkan ke masyarakat nanti pengembangan itu. Kemudian terkait pengembangan budidaya lainnya, silakan Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis Perikanan
kalau memang memungkinkan di perubahan ini, saya masukkan anggaran nanti di perubahan. Tapi kalau tidak mungkin di perubahan, kecuali yang 200 yang saya kasih itu, ya, dari 2023 saya siap mengucurkan dana untuk pengembangan budidaya ikan. Ya, silakan nanti yang disampaikan Pak Kades, apa kebutuhannya Pak. Selagi sesuai dengan aturan, ya, selagi sesuai dengan aturan, semuanya kita laksanakan. Terutama yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Ya. Budidaya ikan hias arwana ini mungkin satu-satunya ya, satu-satunya di Kuantan Singingi. Ya. Memang potensi arwana itu ada di Sungai Teso, ya. Kalau di Kampar itu di Sungai Teso, hampir sama dengan Sungai Kuantan mungkin. Dia ada ikan arwana di sungai itu. Kemudian kalau di Rohul, di Kota Tengah, ya, Kepenuhan, di Rohil juga ada sungainya, aliran Sungai Rokan itu memang ada ikan di dalam. Kalau sekali-sekali memang dapat orang ikan arwana, tapi masuk satu-satunya sungai di Riau yang ada ikan arwana yang hidup hanya di Rohil, dan itu dalam Kepunahan juga. Kita memang tidak ada di sungai, tapi kita punya di kolam budidaya. Kedepannya kita ingin ada kelompok-kelompok lain selain kelompok yang di sini untuk bisa juga membudidayakan ikan. Kemudian juga pengelolaan ini kan dianggap sebagai pengelolaan tradisional ya Pak Kades. Kenapa saya anggap pengelolaan tradisional? Karena tidak ada ya, pengembangan ke eksportir. Jadi perlu ada izin, perlu ada legalitas dan sebagainya. Ini yang perlu kita bantu nanti. Tadi saya undang perizinan hadir ya. Apa yang harus disiapkan sehingga ikan-ikan ini pelaku usahanya bisa langsung mengekspor Singapura, Thailand, China dan sebagainya. Ini semuanya tinggal bagaimana kita membantu. Kalau diserahkan ke Pak Kades dan kelompok tani, saya rasa jauh dari harapan nantinya. Karena pasti ada kendala, surat menyurat dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita bikin master plan ke depan, ya, skala-skala prioritas sehingga produksi ikan hias ini ya bisa sampai ke luar negeri. Kalau sekarang beliau ini menjual ke Pekanbaru untuk diekspor. Memang ikannya diekspor ke mana-mana, tapi beliau hanya mengumpul aja, hanya menernak, kemudian dijual dengan harga pasar yang ada. Yang untung ya eksportir tadi. Tetap yang untung eksportir. Kenapa? Karena di luar harganya sangat luar biasa. Sekali lagi bantuan dari adik-adik terhadap alat-alat ini, ya kami sangat berterima kasih atas nama pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti ada lagi inovasi-inovasi lain untuk perikanan di Kuantan Singingi. Bagaimana supaya produksi ikan kami bisa meningkat. Jadi tidak hanya ikan nila aja. Kalau nila memang sudah melebihi, ikan lele mungkin sudah cukup ya kan. Hanya yang ikan-ikan yang langka, ikan hias, ikan-ikan yang tidak bisa diproduksi secara alami dan jumlah besar, itu tentu harus ada budidaya. Budidaya ya contohnya seperti ini. Dan di sini kami berkolaborasi dengan bidang yang kira-kira akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya di bidang perikanan, karena kan Indonesia sendiri kan sektor perikanan itu sangat-sangat besar ya. Dan di sini jadi alat ini adalah sensor kualitas air yang tadi sebelumnya dicek secara manual biasanya. Nah, ini bisa dicek secara otomatis, bahkan tidak harus ada di tempat gitu. Yang pertama kita ingin meningkatkan produksi. Nah, produksi ikan ini kan dia secara teknis memerlukan berbagai sarana prasarana, baik standar airnya maupun pengelolaannya. Nah, standar air ini kan tentu harus kita pantau. Nah, alat ini sangat bermanfaat untuk memantau kondisi air, baik pH-nya, oksigennya, tingkat kekeruhannya, maupun kadar logam yang ada di kolam ini. Dan kelebihan alat ini kan bisa dilihat dari mana saja, karena dia terhubung dengan internet ya, internet. Jadi kita memanfaatkan teknologi IT untuk bisa meningkatkan produktivitas khususnya kolam ikan ini. Kita ucapkan terima kasih pada ITB. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi petani kita, khususnya pembudidaya ikan hias di Desa Koto Benai, Kecamatan
Pak Kadis tadi kan, bahwa tujuannya bagaimana produksi ikan di Kuantan Singing ini bisa meningkat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengembang biakan daripada indukan tadi kan, bahwa untuk bisa menghasilkan produksi yang baik, yang maksimal tentu didukung dengan kondisi alam yang baik pula. Nah, ini salah satu alat yang untuk mengukur bagaimana alam itu bisa mendukung produktivitasnya. Tadi saya sudah sarankan juga bahwa bagaimana ada indikator-indikator yang bisa dimasukkan, kemudian dari segi keamanan alat, ya, mungkin tidak harus diapungkan, di pinggir saja, kabelnya yang panjang dan sebagainya. Ini kan sarannya. Yang lebih pas nanti kan adik-adik ini inovasinya seperti apa. Dan itu juga mengurangi biaya, nggak perlu ada beli pelampung lagi Pak, nggak perlu beli itu sebagainya. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Kaitan ada Pak Diama. Camat ya di Tiaya bisa ya. Mantap, penjelasan.